Hai semuanya. Berjumpa lagi bareng Mimin Ara di sini. Ara ucapin terima kasih banyak ya atas support dan kesetiaannya sampai sejauh ini. Dan Ara tidak akan bosan-bosan minum pil tingkat dewa agar kembali kerja membawakan episode-episode berikutnya dari BTTH Keabadian Kaisar. Pokoknya jangan bosan-bosan untuk mengikuti kelanjutannya. Kalau tidak, Ara akan membuat kalian tidak bisa tertawa atau menangis. Let's go. Mari kita masuk ke ilusi seni radionya. Melanjutkan cerita dari episode sebelumnya. Di episode sebelumnya masih berkutat di alam dewa kekacauan ya Sobat Ara. Pada saat ini Sin diperlihatkan di atas plafon batu nomor 1. Kepala divisi penghancur memiliki kemampuan untuk melakukan perjalanan ke berbagai dunia. Dia bisa datang dan pergi dengan bebas tanpa batasan apapun. Tidak perlu mencari pohon dunia. Ini adalah sebuah terobosan. Nomor 1 berkata perlahan. Xiaoyan tercengang saat mendengar ini. Xiaoyan bisa datang dan pergi dengan bebas. Bukankah ini yang nomor 1 bicarakan? Xiaoyan juga dapat langsung melakukan perjalanan melalui berbagai dunia melalui pagoda emas. Meskipun Xiaoyan telah mengunjungi banyak dunia sejauh ini, seharusnya bukan dia yang dianggap kepala divisi penghancur. Aku punya pertanyaan lain. Di antara 9 dunia, apakah setiap dunia sekarang terlibat perang dalam skala tertentu? Taisu dan Sensi telah menduduki 2 dunia, serta dunia pegunungan dan lautan. Dunia sedang terjerumus ke dalam pertempuran antara dewa dan iblis. Dunia dewa kuno abadi dan iblis seharusnya baru saja bangkit dari kesulitan. Yang mereka hadapi bukanlah perang internal atau kelompok dan kekuatan etnis, tetapi lebih banyak penjajah dari dunia lain setelah penghalang dunia ditembus. Setelah pertemuan di dunia kuno abadi dan iblis, kerugiannya juga sangat besar. Untuk memperbaiki penghalang dunia, Xiaoyan menukar banyak sumber daya untuk daun dunia dan bahkan menawarkan 50.000 keabadian dewa abadi untuk membantu Sensi. Sampai batas tertentu, dunia kuno abadi dan iblis dapat dianggap berada di kubu yang sama dengan Sensi. Tapi mereka bukan satu-satunya di Taisu. Setelah kembali kali ini, Xiaoyan melihat Buddha yang berasal dari alam misterius surga barat. Dia belum sempat bertanya. Juga tidak mungkin untuk bertanya langsung kepada 3 orang dari Stian Xuanji. Karena identitasnya di sini adalah Suqian Taiyi, begitu ia membuka mulut, itu sama saja mengekspos dirinya sendiri. Di alam misterius barat, dewa dan iblis sudah tidak ada lagi, dan api perang cenderung menyebar, sehingga sulit untuk dipadamkan. Dunia kuno abadi dan iblis telah rusak parah. Sumber daya dan peluang mereka semuanya menderita kerugian besar. Dapat dikatakan bahwa mereka selamat setelah bencana. Di dunia pegunungan dan lautan, kanibalisasi ras dan perebutan darah akan menyebabkan masyarakat layu dan berada dalam bahaya. Di dunia Sensi, Taisu ingin mengambilnya sendiri, dan kekacauan telah dimulai. Seorang Yaowan telah menghabiskan telurnya. Dari 2 hingga 6, tanpa kecuali, krisis terjadi di setiap dunia dan situasinya sangat buruk. Saya berkeliling dunia, dan meskipun saya tidak peduli dengan perang, sejak itu, semakin banyak membeli ramuan dan senjata ajaib. Adapun dunia saya, kalian mungkin baru mendengarnya baru-baru ini, yang disebut kiamat. 7 tidak pernah mengatakan itu miliknya sebelumnya. Selalu begitu. Ia berkeliaran di berbagai dunia, berbisnis dengan seluruh dunia. Hingga kini belum terungkap. Xiaoyan merenung dalam hatinya. Dia pernah mendengar nama kiamat, salah satu dari 9 alam baru yang muncul setelah kehancuran dunia yang luas. Namun bukan berarti ini adalah dunia baru, melainkan memiliki kekuatan 9 alam. Setelah kehancuran Changwu, kiamat menggantikannya. Jelas sekali sebelum Kim menjadi 9 alam, ia sudah bepergian dan berbisnis di 10.000 alam. Saya sudah lama tidak kembali ke akhir dunia. Saya tidak tahu bagaimana hal itu terjadi. Tetapi demi situasi keseluruhan, saya akan kembali ke akhir dunia untuk mencari tahu setelah semuanya selesai. Saya tidak bisa memberikan informasi yang tepat kali ini. Saat giliran 8, terjadi keheningan singkat. Tak satu pun dari mereka yang menyebutkan apa yang mereka bicarakan sebelumnya. Itu milik dunia. Begitu pula 8. Hingga saat ini semua orang telah mengatakan di mana tempatnya, dan ia tidak dapat lagi menyembunyikannya. Namun nyatanya, ke-8 dunia tersebut sudah jelas, dan ada dunia lain yang bisa ditebak dengan mengetahuinya. Saya berasal dari dunia kuno, dan selain menempa, saya tidak tahu apa-apa tentang itu. Kata-kata nomor 8 bahkan lebih singkat. Selain menceritakan tentang dunia tempat dia berada, dia tidak banyak bicara. Sekarang diketahui bahwa 7 dari 9 alam, Jiutian, Taisu,
Sensi, Sitian, Sanhai, Abadi dan Iblis sedang mengalami perang dan berdampak besar pada dunia dan mungkin dalam bahaya untuk bertahan hidup atau kehancuran. Setiap orang tahu dengan jelas tentang perselisihan antara Taizu dan Sensi. Saya adalah mendiang raja. Saya tidak tahu detail spesifiknya dan apa tantangannya. Xiaoyan menyodok Suqian Taiyi lagi. Apakah dia mencoba menangkapnya? Identitas mendiang raja selalu dipertahankan, dan identitas tersebut dapat digunakan untuk membicarakan apapun yang memang wajar. Meski aku tidak tahu kiamat dan wugu, jawabannya sudah jelas. Perselisihan yang terjadi di masing-masing dunia bukanlah suatu kebetulan. Itu harus diprovokasi oleh kepala kehancuran. Lalu sebelum kepala kehancuran ditemukan, kita semua harus bertemu di pertemuan itu. Berhati-hatilah dalam perkataan dan perbuatan. Setelah semua orang selesai berbicara, mereka berdua mulai merangkum poin-poin penting. Perselisihan di berbagai dunia sepertinya pecah pada saat yang bersamaan. Pemimpin kehancuran ingin menyebarkan perang ke 9 alam. Sekarang setelah hal itu terjadi, itu akan seperti percikan api. Jika menyebar, itu akan membakar semuanya. Kita berkumpul bersama dan menemukan cara untuk melawan pemimpin kehancuran dan menemukan cara untuk menekan dunia yang bermasalah ini. Nomor 1 berkata perlahan di setiap katanya. Tidak ada yang tahu bahwa setiap dunia memiliki kesulitan yang berbeda. Dan jika ingin tenang, mereka harus membayar mahal. Changmang dihancurkan karena ini. Dan makhluk abadi serta iblis juga harus membayar mahal. Kedua dunia telah membuktikannya. Jika kita membiarkannya pergi, 9 alam kita dalam bahaya kehancuran. Kita semua harus mengambil tindakan. Setelah suara nomor 1 turun, pertemuan kembali hening. Tidak ada yang berbicara, dan tidak ada yang berani berbicara. Mungkin hanya dia yang sekuat Huacan dan Dewa Surgawi 9 yang berdiri di puncak gunung mencoba mengubah hidupnya dengan hidupnya dan menyelamatkan rakyat jelata. Tetapi yang lain seperti Xiaoyan, bagaimana mungkin dia tidak ingin mengusir Taizu dan menyelamatkan Sensi? Dunia dan dunia kecil adalah cara dia berkultivasi. Tetapi tanpa kekuatan yang cukup, tidak peduli seberapa banyak ia mengatakannya, itu akan sia-sia. Inilah alasan mengapa Xiaoyan tidak berbicara. Adapun alasan lainnya, ia tidak tahu. Adapun hubungan antara Jiu Yang Tianzun dan tuannya, Xiaoyan masih belum mengetahuinya. Jadi sebaiknya jangan ungkapkan identitasnya saat ini. Sebagai pemimpin Sensi, sebelum peristiwa besar yang mempengaruhi kelangsungan hidup 9 alam, mengapa kamu tidak diam saja dan menjadi penonton saja? 6. Jangan berpura-pura lagi. Dalam keheningan, nomor 2 berbicara lagi. Dan dia tiba-tiba mengalihkan gaya lukisannya ke Liu. Terlepas dari apakah Huacan telah menebaknya sebelumnya, bahkan jika dia tahu bahwa Xiaoyan dan Suqian Taiyi telah bertukar identitas, dia tidak mengungkapkannya. Tetapi biarkan alam mengambil jalannya. Kata-katanya yang tiba-tiba jelas membungkam Suqian Taiyi, yang merupakan orang ke-6. Dia tidak tahu apakah dia harus mengakui atau menyangkalnya sekarang. Setiap orang bertanggung jawab atas naik turunnya dunia, dan aku harus melakukan yang terbaik. Suqian Taiyi tidak mengakui identitasnya, karena dia tidak tahu apakah Xiaoyan adalah yang mulia. Dia bahkan berpikir bahwa dia sendiri belum pernah melihat Xiaoyan. Beraninya kamu berkata-kata yang terdengar muluk-muluk seperti itu. Huacan tampak marah ketika mendengar ini, dan terlihat jelas bahwa kata-kata Suqian Taiyi asal-asalan. Dan meskipun dia meminta untuk bertemu, apa yang dia katakan tidak terlalu ramah. Kali ini Suqian Taiyi memilih diam dan tidak menjawab. Dia sudah menduga sebelumnya bahwa di antara para dewa seharusnya tidak ada kemungkinan lain kecuali yang mulia. Hanya saja sejak dia masuk ke Sensi, dia belum pernah mendengar keberadaan yang mulia. Dia hanya mengetahui bahwa yang mulia telah berinkarnasi, dan yang Suqian Taiyi lihat adalah Xiaoyan. Thank you guys sudah mendengarkan ceritaku di episode kali ini sampai akhir. Jangan bosan-bosan untuk terus mengikuti kelanjutannya ya. Terima kasih udah selalu dukung aku dengan cara like, subscribe, dan komennya. Semoga hari kalian menyenangkan. Sampai jumpa dan bye-bye.